Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan membuat olahan ubi ungu. Ya, saya akan membuat kue ubi ungu. Ini enak banget ya. Cara bikin sangat gampang dan sangat wajib untuk dicoba. Langsung aja kita mulai step pertama. Di sini saya sudah ready ya. Ada 100 gram ubi ungu yang sudah saya kukus ya. Jadi ini udah matang ubi ungunya. Dan kebetulan ubi ungu yang saya pakai ini bagus ya, alias ungunya itu pekat ya. Ada kan ubi ungu yang agak kemerah-merahan, jadi nggak pekat. Ini ubi ungu 100 gram sudah saya kukus. Dan di sini ada 300 ml ya santan. Dan santan ini juga sudah saya rebus ataupun saya masak dulu ya. Jadi ini adalah santan matang. Dan di sini saya ready ada gula pasir sebanyak 125 gram. Jadi kalau kawan-kawan pingin lebih manis boleh tambahkan jadi 150 gram ya. Ketiga bahan ini sekarang kita campurkan, kita haluskan ataupun kita blender. Siapkan blender, masukkan semua bahan. Ubinya, gula pasir, dan 300 ml santan. Ini santan matang ya. Dan semua bahan ini dalam kondisi dingin ya, maksudnya tidak panas. Santan dan ubinya udah dingin. Kita siapkan wadah, lalu kita saring ya. Oke. Ini ungunya bagus banget ya, pekat. Jadi kalau ubi ungu kawan-kawan kurang ungu atau kurang bagus lah warnanya ya, boleh ditambahkan pewarna makanan secukupnya. Sekarang kita tambahkan 2 butir telur ayam. Lalu kita aduk merata. Telurnya pastikan tercampur ya. Kalau telur sudah tercampur, pastikan larut ya telurnya sama bahan lainnya. Sekarang kita tambahkan ada ragi instan ya. Di sini saya memakai Vermipan sebanyak 1 sendok teh. Kurang lebih seperti ini ya. Nah. Lalu kita aduk sampai merata sampai raginya larut. Kalau ragi sudah tercampur ya, sudah merata. Sekarang kita tambahkan ini ada tepung terigu sebanyak 180 gram ya, atau 18 sendok makan. Jadi kalau pakai sendok makan, takaran sendoknya seperti ini ya. Nah, jadi muncungnya itu sedikit aja alias peres. Kita masukkan 180 gram tepung terigu. Lalu kita aduk merata. Aduk sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Oke, kalau tepungnya sudah kalis ya, tidak ada yang menggumpal. Sekarang kita tambahkan ini ada margarin ataupun mentega yang dicairkan sebanyak 50 gram. Jadi mentega 50 gram dicairkan ya. Kita masukkan ke dalam adonan. Masukkan semua. Lalu kita aduk sampai merata. Aduk sampai kalis ya, pastikan tidak ada cairan margarin yang masih mengendap. Oke, kalau adonannya sudah tercampur dengan merata, sudah sempurna ya, sudah kalis. Sekarang adonannya kita tutup ya. Di sini saya menggunakan plastik wrap. Kalau kawan-kawan nggak ada plastik wrap, bisa ditutup dengan serbet bersih ya. Ditutup sampai adonan mengembang ya. Jadi kurang lebih 1 sampai 2 jam tergantung dari adonan masing-masing. Berikutnya kita siapkan ini ada kelapa parut ukuran sedang ataupun setengah tua ya, sebanyak 120 gram. Jadi kelapa parut ini kita kukus sampai matang kurang lebih 15 menit. Karena nanti ini kita pakai, kita campurkan ke dalam adonan. Di sini saya sudah ready kukusan ya. Kelapanya kita masukkan, kita kukus selama 15 menit. Jadi kelapa ini tanpa tambahan garam ya, cuma kelapa tok. Oke, kalau kelapa parutnya sudah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat aja ya. Langsung kita dinginkan. Oke, ini adonan kuenya ya. Setelah saya simpan selama 1 jam, ya, nampak ya hasilnya sangat mengembang. Ini menandakan raginya masih aktif. Kita buka.
Oke, langsung kita aduk ya. Aduk merata. Oh, ini pada turun lagi kalau diaduk seperti ini. Pastikan ragi kawan-kawan semuanya masih aktif ya. Kalau tidak mengembang seperti ini berarti tidak aktif. Atau untuk masa penyimpanannya, setiap adonan pasti beda-beda ya. Bisa 1 sampai 2 jam lamanya, tergantung suhu ruangan. Oke, ini udah tercampur seperti ini. Sekarang kita masukkan ini kelapa parut yang tadi kita kukus. Kita masukkan ke dalam adonan. Masukkan semua ya. Pastinya kelapa parutnya harus dikupas dulu ya. Kulitnya biar nggak hitam. Nah, aduk merata. Aduk sampai tidak ada kelapa yang menggumpal. Jadi di sini semua adonannya sudah matang ya, ada santan, kelapa dan juga ubi pastinya, supaya nanti hasilnya itu maksimal, tidak mudah basi ya. Oke, ini adonannya sudah ready ya, sudah tercampur dengan sempurna, hasilnya seperti ini. Nih, langsung aja sekarang kita siapkan cetakan di atas kompor. Di sini loyangnya sudah ready ya. Jadi sudah saya panaskan. Ini adalah cetakan kue lumpur atau martabak mini ya. Dan saya memakai cetakan yang 8 lubang. Tapi sebelumnya kita olesi dulu sedikit dengan margarin lubang-lubangnya. Diratakan ya sampai samping-sampingnya. Dan ini cetakannya sudah panas ya. Sudah saya panaskan 15 menit sebelumnya. Langsung aja kita masukkan adonannya. Jadi di sini saya akan masukkan setengah sampai 3/4 ya, maksimal 3/4. Jangan sampai penuh. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah diisi semuanya, sekarang kita tutup ya. Tetap ya dipanggang dengan volume api kecil. Tutup sampai bawahnya nanti matang baru dibalik. Kalau udah beberapa saat ya, nah udah beberapa menit ke depan, kita lihat bawahnya dan kita balik ya. Jadi ini cara memanggangnya cuma 1 kali, 2 kali balikan saja. Ini kita angkatnya, kita cungkil. Dan kita lihat belakangnya ya. Nah, udah seperti ini ya. Udah sedikit gosong-gosong, kita balik aja semua. Oke, kita tutup lagi ya. Kita panggang sampai matang, sampai bawahnya agak kekuningan seperti tadi ya. Oke, kita tunggu aja. Dipanggang tetap dengan api kecil. Kalau dirasa cukup matang ya, kita tengok aja bawahnya. Nah, ya, udah berwarna kecoklatan seperti ini. Tuh. Oke. Ini aromanya sangat harum, jadi kita angkat aja. Ya, kita masukkan ke dalam wadah ataupun piring. Gampang ya cara bikinnya, jadi tiap mau bikin lagi yang baru, ini sedikit olesi dengan margarin ya ataupun mentega supaya aromanya tuh harum. Oke, kita panggang sampai adonannya habis. Kue kelapa ubi ungunya sudah ready ya, sudah matang, sudah saya cetak semua. Alhamdulillah hasilnya jadi 21 biji. Di belakang masih ada ya. Aromanya super wangi, harum banget. Langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya. Sambil satu. Wah, ini empuk banget ya, super gemoy. Mari makan.
Wow, ini benar-benar enak ya. Luarnya itu sedikit garing, dalamnya itu lembut, lumer, gurih ya, crunchy-crunchy dari kelapa, gurih dari santan. Wah, ini manisnya pas banget, cocok buat teman ngopi ataupun ngeteh. Atau bisa jadi sajian ataupun hidangan ya bersama teman ataupun keluarga. Pokoknya ini cara bikin sangat gampang, bahan-bahan super simpel, jadi sangat wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video kue panggang ubi ungunya sampai sini dulu pastinya. Saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.